Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Oktavia Wahyuningsih NIM 195231208, 2. Monica Novitasari NIM 195231227, 3. Ningrum Marcella NIM 195231229, 4. Rizka Dari NIM 195231239. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul menganalisa transaksi forex. Materi yang pertama yaitu transaksi spot. Menurut Faisal Rival, transaksi spot yaitu transaksi valuta asing yang penyerahannya efektif setelah 2 hari kerja dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan menurut Mamduh, transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan atau delivery saat itu juga, atau secara teoritis meskipun dalam praktek transaksi spot diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 hari. Rumus selisih kurs untuk transaksi spot yaitu selisih kurs sama dengan kurs beli dibagi kurs jual dikurangi kurs tengah. Transaksi spot terdiri dari yaitu yang pertama today, yang kedua tomorrow, yang ketiga spot. Tujuan transaksi spot yaitu transaksi spot yang dilakukan oleh bank pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas falasnya, tetapi sebagian besar adalah untuk melakukan trading atau dagang dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan melakukan transaksi spot ini, maka banyak keuntungan yang akan didapatkan jika kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Contoh transaksi spot. Ada 2 contoh transaksi spot, yaitu yang pertama transaksi spot tunai. Contoh transaksi spot tunai adalah transaksi forex pada money changer atau bank. Saat nasabah datang hendak menukarkan sejumlah uang rupiah yang dimilikinya menjadi uang dolar Amerika atau sebaliknya. Jenis transaksi valuta asing spot tunai ini biasa dilakukan dengan pertukaran langsung dan saat itu juga. Yang kedua, transaksi spot transfer. Berbeda dengan spot tunai, pada jenis transaksi falas ini dilakukan menggunakan jenis valuta asing non-fisik. Selain itu, penyerahan uang asing yang dipertukarkan juga tidak dilakukan segera karena membutuhkan waktu untuk penyelesaian proses transfer antar bank. Keuntungan yang didapat jika kita menggunakan transaksi spot. Yang pertama, perdagangan lebih fleksibel daripada pasar berjangka. Yang kedua, pengiriman berlangsung dalam waktu singkat dan membutuhkan beberapa saja. Yang ketiga, pasar spot biasanya membutuhkan modal yang lebih sedikit. Sebaliknya, di pasar berjangka, investasi minimum biasanya signifikan. Keempat, harga lebih transparan. Anda mungkin menggunakan harga kemarin untuk melakukan transaksi sekarang. Itu berbeda dengan kontrak berjangka karena melibatkan jangka waktu yang lebih panjang di masa depan. Harga dapat berubah secara signifikan sehingga ketidakpastiannya relatif tinggi. Transaksi forward. Transaksi forward disebut juga quit rate, adalah transaksi jual beli valuta berbagai mata uang secara berjangka, yaitu penyerahannya bisa lebih dari 2 hari kerja, bisa 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. Menurut Faboksi dan kawan-kawan, 2002, kontrak forward merupakan perjanjian antara dua pihak untuk penyerahan underlying di masa yang akan datang dengan harga dan waktu yang telah ditentukan. Dalam menentukan kurs forward, konsep yang digunakan adalah dengan membentuk satu kombinasi transaksi yang akan mereplikan transaksi forward. Transaksi forward dapat direplikan dengan menggunakan kombinasi antara transaksi valuta asing spot dan transaksi pinjam-meminjam di pasar uang. Swap point atau forward point dapat berbentuk 1. Diskon. Diskon terjadi bila suku bunga reference currency lebih tinggi dibanding dengan non-referensi currency. Dalam kondisi seperti ini, maka referensi currency diperjualbelikan secara diskon. Artinya, kurs akan datang lebih kecil dibanding kurs pada saat penutupan kontrak forward.
Yang kedua, premium. Premium terjadi bila suku bunga reference currency lebih rendah dibandingkan dengan non-reference currency. Dalam kondisi seperti ini, maka reference currency diperjualbelikan secara premium. Artinya, kurs yang akan datang lebih besar dibandingkan pada saat penutupan kontrak forward. Bid dan offer dalam forward rate transaksi. Bid rates, harga di mana market price bersedia melepas atau menjual suatu mata uang asing untuk penyerahan di masa yang akan datang. Sama halnya dengan bid rates, jangka waktu sesuai dengan kesepakatan. Offer rates, contoh, FD sama dengan 120 dikali 95 dikali dalam kurung 9% dikurangi 6 kali setengah persen kali 90 dibagi 360, hasilnya adalah 0,76. Hasil ini pembulatan dari 0,7559375. Hasil perhitungan di atas adalah merupakan forward diferensial karena tingkat bunga reference currency lebih tinggi dibandingkan non-referensi currency. Tingkat suku bunga US dollar lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga JPY. Maka forward diferensialnya adalah diskon. Manfaat forward contract. Transaksi forward antara lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang bertransaksi dalam rangka satu hedging risiko, yaitu dalam rangka melakukan pemagaran atas risiko nilai mata uang yang disebabkan oleh naik turunnya kurs. 2. Spekulasi, yaitu transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang disebabkan oleh naik atau turunnya kurs forward. Dengan adanya spekulasi, telah menambah tingginya tingkat transaksi forex. Dampak lainnya juga dapat mengalirkan harga pasar, yaitu menuju pada harga yang sebenarnya. Islamic Hedging Forward Agreement. Penerapan strategi Islamic Hedging dalam bentuk transaksi forward oleh bank syariah dapat dilakukan sebagai transaksi forward yang diterapkan pada bank konvensional. Namun yang perlu diperhatikan adalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta bukan bertujuan untuk spekulasi. Penggunaan indikator pasar uang konvensional sebagai acuan mendapatkan hitungan forward point tidak dapat dihindari karena belum tersedia dalam bentuk syariah. Transaksi swap. Menurut bahasa, swap berarti barter atau pertukaran yang sama. Kata swap sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti pertukaran benda, valuta asing atau foreign exchange. Biasanya antara bank sentral, antara dua negara, efek, dan masing-masing dengan jenis lain atau jenis yang sama dengan syarat yang lain. Misalnya, penjualan falas dolar dengan penyerahan sekarang dengan pembelian kembali 3 bulan yang akan mendatang. Menurut keputusan Direksi Bank Indonesia, transaksi swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka. Pelaksanaan transaksi swap. Transaksi swap ini mempunyai dua transaksi pada saat yang sama, yaitu jual dan beli ataupun sebaliknya. Sedangkan dalam transaksi swap dan transaksi forward hanya terjadi satu transaksi saja, yaitu jual beli atau jual saja. Pada umumnya, transaksi swap ini kemungkinan timbulnya kerugian perubahan kurs mata uang, akan tetapi bisa juga dipakai untuk mencari keuntungan atau spekulasi. Transaksi swap juga dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan mata uang lokal sekaligus pembayaran hutang dalam mata uang asing bagi yang menerima pinjaman dalam mata uang asing dengan melakukan transaksi swap, sell atau buy. Macam-macam swap. Yang pertama, swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasalkan dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini
Untuk setiap bank maksimum 20% dari modal bank tersebut. Yang kedua, swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia. Kebijakan kurs yaitu spot, forward, dan swap. Kurs adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Kurs bisa dinilai atau dinyatakan dengan mata uang dari negara lain. Kurs juga suatu perbandingan nilai, yaitu suatu saat ada pertukaran antara dua mata uang yang saling berbeda. Kurs juga bisa mengalami dua macam perubahan di antaranya, yaitu apresiasi dan juga depresiasi. Arti dari apresiasi dalam hal ini adalah suatu peningkatan mata uang terhadap mata uang asing lainnya. Apresiasi akan terjadi karena adanya daya tarik yang sangat kuat antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar valuta asing. Selanjutnya, jenis-jenis kurs, yaitu yang pertama, kurs beli. Kurs beli adalah kurs yang digunakan oleh pihak bank penukaran mata uang asing dan para pedagang valuta asing untuk kegiatan pembelian valuta asing. Yang kedua, kurs jual. Kurs jual merupakan kurs yang digunakan oleh pihak bank, money chain atau tempat penukaran mata uang dan juga pedagang valuta asing dalam menjual valuta asing. Yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah adalah suatu kurs yang berada di antaranya kurs jual dan kurs beli. Kurs tengah bisa diperoleh dengan menjumlahkan kurs jual dan kurs beli, lalu kemudian hasilnya dibagi dua. Jenis-jenis transaksi kurs dalam pasar valuta asing. Di dalam pasar valuta asing terdapat berbagai jenis transaksi, yaitu yang pertama, transaksi spot atau spot transaction. Yang kedua, transaksi berjangka, forward transaction. Yang ketiga, transaksi swap transaction. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kurs, yaitu yang pertama, inflasi. Inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga adalah penurunan nilai mata uang lokal. Seperti yang sudah kita ketahui, yaitu dasar utama yang terdapat di dalam pasar valuta asing adalah perdagangan internasional antara suatu barang ataupun jasa. Yang kedua, kegiatan neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang bisa dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang aktif adalah peningkatan permintaan dari pihak debitur asing sehingga akan mampu meningkatkan nilai mata uang lokal. Yang ketiga, perbedaan suku bunga di berbagai negara. Tingkat bunga adalah suatu harga dari uang yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu. Perubahan tingkat suku bunga yang tinggi pada suatu negara akan turun mempengaruhi arus modal internasional. Pada dasarnya, bila suatu suku bunga meningkat, maka akan menstimulasi modal asing yang masuk. Yang keempat, kontrol pemerintah. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah juga akan turun mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang. Berbagai contoh dari kebijakan tersebut adalah upaya pemerintahan dalam menghindari masalah nilai tukar valuta asing dan juga perdagangan internasional serta mengintervensi pasar uang. Selanjutnya, yang kelima, ekspektasi. Faktor lainnya yang turun
mempengaruhi nilai tukar pada valuta asing adalah ekspektasi nilai tukar yang bisa terjadi di masa depan. Pasar adalah valuta asing akan memberikan reaksi yang cukup agresif pada setiap berita ataupun isu yang bisa berefek di kemudian hari. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.